Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait praktek analisis dan perancangan perusahaan Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Universitas Ibnu Sina kelas 7 OL. Judul penelitian kami kali ini yaitu analisis pengembangan usaha depot air minum Airo menggunakan metode SWOT (SWOT) dengan anggota kelompok Ananda Puspita Rahayu, Bayu Hardianto, Edi Chandra Harahap, dan saya sendiri Regista Ayu Dwi Marta. Baiklah, kita langsung masuk saja pada penjelasan terkait hasil penelitian kami. Pertama yang akan menjelaskan yaitu Edi Chandra Harahap. Pada Edi dipersilakan. Bab 1 pendahuluan latar belakang dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mereka dan merancang strategi pengembangan yang tepat. Rumusan masalah yang pertama, apa yang menjadi faktor kekuatan atau strength. Yang kedua, apa yang menjadi faktor kelemahan atau weakness. Yang ketiga, apa yang menjadi faktor peluang atau opportunities. Yang keempat, apa yang menjadi faktor ancaman atau threats. Yang kelima, bagaimana depot air minum Airo menentukan strategi bersaing dalam menghadapi persaingan. Tujuan penelitiannya, satu, untuk menerapkan ilmu diperoleh di perkuliahan pengembangan usaha depot air minum Airo menggunakan metode SWOT. Yang kedua, untuk meningkatkan pengembangan usaha depot air minum Airo. Bab 2, landasan teori, beberapa aspek yang diterapkan. Yang pertama, aspek hukum merupakan pemahaman terkait peraturan dan hukum yang berlaku dalam operasi usaha, termasuk izin usaha, regulasi lingkungan, dan ketaatan pajak. Selanjutnya, pengembangan usaha, yaitu merujuk pada upaya perusahaan untuk tumbuh dan berkembang, seperti ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau pengembangan teknologi. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran, yaitu melibatkan analisis pasar target, perilaku konsumen, serta strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai pasar dan memasarkan produk atau layanan. Yang selanjutnya, aspek keuangan, yaitu berkaitan dengan manajemen keuangan perusahaan, termasuk perancangan anggaran, pembiayaan, laporan keuangan, dan pengolahan aset serta utang. Beberapa aspek yang diterapkan, yaitu aspek ekonomi sosial, yaitu memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dan aktivitas bisnis, termasuk keterlibatan komunitas, bertanggung jawab sosial perusahaan, dan dampak sosial dari produk atau layanan. Selanjutnya, aspek AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu merupakan penilaian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan usaha serta upaya mitigasi yang diperlakukan untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya, penerapan strategi pemasaran, yaitu proses merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran termasuk penempatan harga, promosi, distribusi, dan segmen pasar yang ditargetkan.
Selanjutnya analisis SWOT, yaitu sebuah metode analisis yang mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat yang mempengaruhi usaha atau proyek. Ini membantu merumuskan strategi berdasarkan temuan tersebut. Selanjutnya, metode yang digunakan. Nah, metode yang kami gunakan dalam penelitian kali ini yaitu metode analisis SWOT, di mana tujuan dari analisis SWOT itu harus disampaikan secara rinci agar apa yang diinginkan dapat dicapai melalui analisis ini. Dengan tujuan utama yaitu menilai posisi saat ini depot air minum Aero menggunakan dalam industri air minum, mengidentifikasi kekuatan yang dapat dimaksimalkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang bisa dimanfaatkan, dan ancaman yang perlu diatasi. Kemudian menyusun strategi pengembangan berdasarkan temuan dari analisis SWOT itu sendiri. Bukti fisik hasil kesehatan depot air minum Aero, di mana nilai dari sertifikat ini menunjukkan bahwa depot air minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan higienis sanitasi. Untuk mendapatkan sertifikat ini, depot air minum Aero harus melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara berkala minimal 6 bulan sekali, di mana pemeriksaan ini meliputi beberapa parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi, seperti total dissolved solid atau TDS, kesadahan atau CaCO3, pH, dan total kaliform. Hasil pemeriksaan ini akan diberikan dalam bentuk laporan yang mencantumkan nilai dan standar kesehatan dari air minum yang dapat tertera dan dilihat pada tabel di sebelah kiri. Kemudian bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini kami lakukan pada sekitar tanggal 24 September 2023 sampai 14 November 2023 yang bertempat di Batu Besar, RT 003 RW 001, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Yang mana jenis data sumber kami yaitu berupa dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari report perusahaan dan juga observasi dan wawancara secara langsung kepada owner. Kemudian ada data sekunder, yaitu data yang kami peroleh dari perusahaan serta jurnal strategi pemasaran. Kemudian untuk populasi dan sampel data, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Dedi selaku owner dari depot air minum Aero itu sendiri. Kemudian data sekunder mencakup sejarah berdirinya usaha, lokasi, serta data-data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu kami lakukan dengan cara wawancara dan juga dokumentasi. Dengan teknik analisis data yaitu teknik analisa yang digunakan oleh penelitian. Dalam hal ini kami menggunakan analisa kualitatif. Selanjutnya di bab 4, hasil dan pembahasan. Tahapan pengolahan data pada penelitian ini itu menentukan bobot dan ratingnya, perhitungan skor, bobot dikali rating, dan matriks SWOT, dan identifikasi kebutuhan konsumennya. Di sini terdapat ada matriks IPAS yang digunakan untuk menggambarkan keadaan internal perusahaan yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan perusahaannya yang akan diolah, kemudian ini berdasarkan bobot dan ranting yang telah didapat. Berdasarkan tabel 1 matriks IPAS Aero. Lalu yang kedua ada matriks EPAS yang menggambarkan keadaan eksternal perusahaan yang terdiri dari peluang dan ancaman perusahaan yang kemudian diolah berdasarkan bobot dan ranting yang didapatkan dari tabel 2
matriks EVAS berikut di bawah ini. Setelah dapat EVAS dan IPAS-nya tersebut, maka dihasilkan diagram analisis SWOT ini. Terdapat peluang yang nilainya 2,45, ada kekuatan 2,25, ada ancaman 0,29, dan ada kelemahan 0,62. Analisis SWOT dengan menggunakan matriks SWOT ini, jadi strength-nya itu bisa memberikan pinjaman galon kepada konsumen. Yang kedua, memberikan layanan antar jemput galon. Kekurangannya, kurangnya pemanfaatan media sosial dalam melakukan promosinya. Yang ketiga, karyawan memberikan pelayanan dengan baik kepada konsumen. Kekurangannya, karyawan kurang disiplin. Yang keempat, kebutuhan modalnya tercukupi. Kekurangannya itu sistem keuangannya masih manual. Dan yang kelima, menggunakan teknologi dalam proses produksi. Yang kekurangannya, kapasitasnya tersebut penampungan airnya belum tercukupi. Di sini analisis SWOT menggunakan analisis SWOT. Di sini opportunity-nya yang pertama memberikan masyarakat untuk menjadi reseller. Kedua, banyak UKM serta warung makan yang membutuhkan banyak stok air minum. Yang ketiga, masyarakat menyukai hal yang praktis. Yang keempat, membuka lapangan kerja, ketersediaan bahan baku dan dari sumber mata air yang melimpah. Dari strategi atau SO, memperbanyak kerjasama dengan reseller, merekrut karyawan yang berkompeten dan menguasai area pemasaran, selalu memberikan pelayanan yang baik dan cepat, dan membeli stok bahan baku dengan skala lebih banyak atau lebih besar. Meningkatkan kualitas dengan menggunakan mesin semaksimal mungkin. Dan strategi WO, yang pertama meningkatkan promosi dengan melakukan kerjasama dengan reseller, meningkatkan penjualan dengan menjadikan UKM serta warung makan menjadi pelanggan tetap, meningkatkan pelayanan karyawan dengan lebih disiplin, merekrut karyawan yang dapat menangani keuangan dengan profesional. Yang terakhir, memperkuat penampungan air, memperluas penampungan air. Di sini trade. Yang pertama, pesaing sejenis yang mulai banyak bermunculan, persaingan harga dengan memberikan harga yang lebih murah, pendapat masyarakat mengenai air isi ulang yang kurang higienis. Di sini strateginya memberikan pinjaman galon yang lebih banyak kepada konsumen atau masyarakat, mengutamakan pelayanan antar jemput. Jadi di sini produk Aero atau Depot Aero mengutamakan pelayanan antar jemput galon. Jadi masyarakat lebih mudah dan tinggal menunggu saja. Yang terakhir, meningkatkan pelayanan yang baik kepada konsumen. Dan strategi WT menggunakan media sosial khusus untuk berjualan. Jadi produk Aero atau Depot Aero menggunakan sosial media untuk menggunakan sistem promosi berjualan. Mengadakan promo berhadiah bagi pelanggan. Jadi Depot Aero menggunakan promo berhadiah untuk pelanggan, untuk menarik pelanggan supaya memakai depot atau air minum isi ulang Aero. Dan terakhir, meningkatkan pelayanan dengan lebih tepat waktu. Di sini kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah peneliti menyimpulkan bahwa Aero menggunakan marketing mix 7P yang efektif. Namun, ada perluasan pada aspek atau people atau orang ya,
karena beberapa karyawan kurang ramah. Juga physical evidence perlu ditingkatkan. Dari hasil IFAS menunjukkan kekuatan lebih besar daripada kelemahan, sedangkan pada EVAS kelemahan lebih besar daripada ancaman. Oleh karena itu, AIRO berada di kuadran 1 SWOT atau Growth Oriented Strategy, dan rekomendasi strategi yang sesuai atau Strange Opportunity. Ini termasuk meningkatkan kerjasama dengan reseller, merekrut staf kompeten, memberikan pelayanan yang lebih baik, dan meningkatkan stok bahan baku. Dan saran dari kami, perusahaan harus fokus pada mengurangi kelemahan dan meningkatkan kekuatan yang ada. Perusahaan perlu meningkatkan kekuatan agar dapat bertahan dalam kondisi saat ini dalam persaingan yang begitu ketat. Sekian presentasi dari kami. Mohon kurang dan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.